Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang malam ini kita semua dapat berjumpa ya lewat channel TV Lebaran. Dan malam ini kita emang sudah lama nggak upload video ya, dan hari ini kita akan mengupload sebagai penyambung video-video yang sebelumnya agar tidak lama terputus lah. Artinya apa? Agar channel ini ya tidak mati ya, masih ada, kadang-kadang masih hidup ya. Nah, malam ini kita akan curhat-curhat malam. Kita ditemani sama si Cecep ini ya. Kita juga ditemani oleh segelas kopi pahit ya. Sebenarnya saya nggak terlalu suka kopi, tapi konon kopi itu manfaatnya ada, yaitu buat mengencerkan darah gitu mungkin ya. Jadi saya minum sekali-kali ya, untuk khusus malam ini kita minum kopi pahit ya. Nah, malam ini kita akan melaksanakan ekspedisi penganalisaan, penelusuran, melaksanakan ekspedisi perabaan, terus kita melaksanakan penelusuran. Nah, kita melaksanakan penelusuran, penganalisaan hal-hal yang sedang viral atau sedang penting ya. Tentu saja yang paling penting ya, atau berita yang selalu akan hangat lama, atau situasi yang akan panas ya, yang akan panas lama, yaitu tentang pemilihan presiden 2024 ya. Karena besok itu pemilihannya Pak Jokowi sudah tidak masuk ya. Jadi berarti ini semuanya hal-hal baru, hal-hal yang ada suara motor, tak kira motor yang dekat sini ya, ternyata motor jauh ya. Jadi besok itu pemilihan presiden ini agak istimewa ya, agak hangat banget ya, karena nanti rivalnya ini hal orang-orang baru ya. Yang lama mungkin Pak Prabowo saja ya. Nah, belum lama ini, baru kemarin ya, itu viral tentang berkumpulnya dari Partai Nasdem ya di Gelora Bung Karno kalau nggak salah, itu menyuarakan suatu perubahan. Itu sangat banyak sekali ya. Nah, malam ini kita akan membahas tentang salah satu tokoh yang akan sudah resmi menjadi calon presiden tahun 2024, dan menurut perkiraan TV Lebaran memang presiden tahun 2024 sudah kelihatan ya. Artinya sudah kemungkinan besar menurut versi TV Lebaran itu yang akan menjadi presiden 2024 itu adalah Pak Anies Baswedan ya. Ini kita tidak terus kok kita itu sentimen dengan yang lain, cuma ini TV Lebaran berkeyakinan saja bahwa presiden tahun 2024 itu 80% nanti menurut versi TV Lebaran adalah Pak Anies Baswedan. Oleh sebab itu, malam ini TV Lebaran akan membahas 3 keistimewaan Anies Baswedan yang tidak diketahui oleh banyak orang. Ini hanya versi TV Lebaran. Apa itu? Yaitu 3 keistimewaan Anies Baswedan versi TV Lebaran. Yang pertama, beliau itu kalau dilihat dari secara fisik ya, secara fisik itu beliau ini mirip dengan Doraemon ya, Kalau nggak Doraemon ya Nobita ya, karena ini kan ada kacamata itu. Jadi beliau itu kayak gemuk, tidak terlalu gemuk ya, setengah-setengah gemuk ya. Jadi kalau dilihat-lihat itu kayak Doraemon. Jadi beliau ini mempunyai
kantong ajaib ya. Dalam arti kata apa? Bahwa beliau ini mempunyai kantong ajaib ini, bahwa beliau ini adalah orang yang pandai ya, karena beliau ini pun secara tidak langsung beliau itu adalah seorang rektor ya. Jadi secara akademis, secara beliau ini memang orang pandai ya. Jadi secara akademis, secara pendidikan orang yang tinggi ya. Nah, tetapi di akhir-akhir ini, di akhir-akhir pemilihan di akhir-akhir awal atau di masa-masa beliau ini akan mencalonkan presiden, tentu beliau ini akan menjadi menjadi perhatian banyak orang. Nah, disitulah beliau ini mempunyai, di saat beliau belum dicalonkan menjadi presiden itu beliau mungkin banyak pandaian itu di dalam akademis ya. Nah, kalau sudah sekarang akan menjadi seorang presiden, tentu dia akan menjadi lebih tinggi juga kepandaian secara kerohanian ya, secara batiniah. Itu Pak Anies Baswedan sudah mulai masuk ke dalam itu. Memang mau tidak mau seorang pemimpin itu pasti mempunyai kerohanian atau batiniah yang dalam, itu harus ya, karena dia akan memimpin ratusan ribu bahkan jutaan manusia, terutama di Republik Indonesia. Jadi keistimewaan pertama, beliau ini kayak Doraemon. Jadi kalau nanti menjadi presiden, dia semoga dapat mewujudkan keinginan-keinginan dari warganya atau rakyatnya lewat kantong ajaib tadi. Dan yang kantong ajaib itu digambarkan adalah kepandaian atau kebijaksanaan ataupun keadilan. Jadi dapat mewujudkan keinginan-keinginan rakyatnya gitu ya. Jadi yang pertama, beliau itu kayak Doraemon ya, kalau dilihat wajahnya itu kan kayak Doraemon ya, gemuk-gemuk, bundar gitu ya. Jadi gitu. Yang pertama, beliau itu adalah keistimewaan Pak Anies Baswedan itu, beliau itu kayak Doraemon, mempunyai kantong ajaib ya. Yang kita harapkan kantong ajaib itu dapat mewujudkan keinginan-keinginan rakyat menjadi adil, makmur, sentosa. Yang kedua, beliau ini adalah lahir di tanah Jawa ya, terutama di Yogyakarta. Nah, padahal menurut sejarah masa lalu, Yogyakarta ini adalah kota yang sangat istimewa. Orang-orangnya istimewa, karena kan orang Jawa itu tempatnya para dewa ya. Dan beliau ini lahir di Yogyakarta, di mana Yogyakarta itu pada zaman dahulu adalah cikal bakal dari kerajaan-kerajaan yang istimewa, kerajaan-kerajaan yang hebat di masa lalu, terutama di Jawa Tengah ya. Karena zaman dahulu kan Jawa Tengah ini masih masuk dalam kerajaan Yogyakarta. Jadi banyak tokoh-tokoh yang dilahirkan di Yogyakarta, kayak Pak Harto ya. Pak Harto itu kan lahirnya di Bantul ya. Jadi keistimewaan kedua, Pak Anies Baswedan itu dilahirkan di kota yang istimewa, yaitu kota Yogyakarta, di mana kota ini kota-kota yang istimewa. Dia kota yang melahirkan banyak-banyak pemimpin, banyak-banyak dewa ya. Nah, yang kedua adalah Pak Anies Baswedan ini dilahirkan di kota Yogyakarta, kota yang istimewa. Jadi kota yang melahirkan banyak-banyak pemimpin yang hebat ya, di masa lalu sampai sekarang. Jadi kedua, beliau ini dilahirkan di kota yang istimewa, Yogyakarta atau Jawa ya. Jadi seandainya nanti menjadi pemimpin, itu sangat layak sekali gitu. Yang ketiga, beliau ini mempunyai the big smile ya, the great smile ya, the big smile kayak Pak Harto. Jadi beliau itu mempunyai karisma, yaitu senyumnya itu sangat the big smile kayak Pak Harto ya. Cuma kalau saya pengen lagi dari Pak Anies Baswedan itu, dia harus punya ketegasan dan keberanian ya, kayak Pak Harto gitu ya. Jadi tidak cuma big smile, tapi punya power yang hebat ya. Jadi punya keberanian untuk memangkas, untuk
apa ya, menghancurkan kebatilan ya, kayak pahlawan kebenaran. Nah, ya itu aja teman-teman ya, obrolan malam kali ini kita membahas tentang 3 keistimewaan Pak Anies Baswedan yang jarang diketahui orang. Yang pertama, beliau ini kayak Doraemon ya, bentuknya, fisiknya itu kayak Doraemon. Kalau di pewayangan mungkin kayak siapa ya, Pak yang gemuk-gemuk agak bundar itu siapa, tebak saja di pewayangan ya. Tapi kalau di kartun tuh kayak Doraemon, mempunyai kantong ajaib yang insya Allah bisa mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Yang kedua, beliau ini dilahirkan di Yogyakarta, kota yang istimewa di Pulau Jawa, terutama di Pulau Jawa. Jadi kota yang betul-betul memang istimewa menurut TV Lebaran, yang memang kalau lain dari kota lain lah sebenarnya ya. Menurut versi TV Lebaran lagi ya, ini tidak menyudutkan kota lain, tapi ini menurut versi Lebaran, Yogyakarta itu adalah kota yang istimewa, terutama di Pulau Jawa. Dulu-dulunya itu kan pokoknya punya sejarah yang sangat hebat lah itu. Jadi dari Hindu Buddha itu kan di kota Yogyakarta di Jawa Tengah ini sangat apa ya, punya the big history lah. Contohnya ya peninggalan Borobudur itu ya. Yang ketiga, beliau itu punya the big smile kayak Pak Harto ya. Jadi punya senyuman yang khas itu ya. Jadi itu juga salah satu penunjang seandainya nanti beliau itu memang menjadi pemimpin negeri ini. Ya itu aja teman-teman obrolan malam ini, obrol-obrol kosong untuk ngisi ini, renungan malam, ekspedisi malam ini. Ini tidak punya maksud apa-apa, tidak menyudutkan siapa-siapa. Ini hanya cuma versi TV Lebaran untuk hiburan. Jadi kita tidak memihak kepada siapa-siapa, ini real, hanya versi TV Lebaran. Itu aja teman-teman, semoga renungan ini juga menjadi salah satu silaturahmi kita, menjadi salah satu ajang saling mengenal kita ya. Jadi ini kita tidak ada keperpihakan, kita juga bangga dengan calon-calon yang lain kayak Pak Ganjar, Pak Prabowo. Mereka juga salah satu putra-putra terbaik bangsa ini. Tapi bagaimanapun juga pemilihan pemimpin itu yang akan menjadi cuma satu ya. Jadi memang TV Lebaran cenderung yang akan menjadi presiden versi TV Lebaran adalah Pak Anies Baswedan. Jadi boleh-boleh saja ya, karena dulu kalau pas Pak Jokowi kita juga cenderung juga yang menang Pak Jokowi ya. Jadi punya keyakinan tersendiri-sendiri gitu ya. Tapi tidak tahu, kita kan cuma keyakinan saja. Itu aja teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.